sudah sepantasnya dia memiliki hubungan hati dengannya, hubungan cinta dengannya. Dan orang yang jatuh cinta dengan orang lain atau dengan pihak lain dikatakan tidak sempurna, bahkan diragukan kecintaannya bila mana pihak yang dia cintai mengalami gangguan dari pihak lain, lalu dia tidak memiliki kecemburuan. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai istilah untuk seorang laki-laki yang rela tenang-tenang saja apabila istrinya digoda oleh laki-laki lain. Ini disebut dengan dayuth, laki-laki yang tidak punya kecemburuan. Dan laki-laki seperti ini termasuk dihinakan di mata Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku rahimakumullah, hari ini kita sedang hidup di era yang kelam, dan ini sudah berulang kali kami sampaikan di berbagai forum. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita umat Islam hari ini sedang hidup di dalam babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak di mana Allah Ta'ala menguji kita dengan ujian yang sangat berat. Allah mengizinkan kaum kafir, khususnya al-Yahud wan Nasara, memimpin dunia, sementara umat Islam dicabut hak kepemimpinannya. We are a leaderless ummah today. Hari ini kita satu umat yang tidak memiliki pemimpin, Pak. Kalaulah kita punya pemimpin, tidak mungkin kita terus-menerus mengalami perbedaan penetapan hari Idul Adha. Kalau Idul Fitri masih mungkin berbeda, Pak. Tapi kalau Idul Adha berbeda, ini aneh sekali. Karena Idul Adha adalah sebuah hari raya yang terkait dengan sebuah peristiwa yang terjadi hanya di satu tempat dan di satu waktu, yaitu di Tanah Suci. Nah, saudaraku rahimakumullah, karena gelapnya zaman ini, akhirnya kalangan tertentu yang berpenyakit hatinya mendapat angin untuk berbuat leluasa. Siapa kalangan yang hatinya sakit ini? Al-Quran mengistilahkan mereka sebagai kalangan al-munafiqun, orang-orang munafik. Orang-orang munafik digambarkan dalam suratul Baqarah ayat 8 sebagai orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit itu dalam diri mereka. Kalau istilah para ulama kita sederhananya, kaum munafik ini adalah orang-orang yang izharul iman wa ibtanul kufr. Orang-orang yang menampilkan ciri-ciri keimanan, keislaman, tapi sesungguhnya di batinnya mereka ingkar kepada Islam, ingkar kepada Allah, ingkar kepada hari akhir. Nah, di suatu zaman, di suatu negeri, apabila yang memimpin adalah orang-orang beriman yang sejati keimanannya, maka orang-orang munafik tidak mungkin mendapatkan keleluasaan untuk menampilkan kebencian mereka kepada Allah, Rasulnya, dan Islam. Tapi bila mana Allah sedang mentakdirkan kaum kafir yang memimpin dunia, memimpin negeri, memimpin wilayah dan zaman, niscaya kaum munafik memiliki keleluasaan untuk menampilkan kebencian mereka kepada Islam. Dan penampilan yang paling sering mereka lakukan adalah mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Allah Ta'ala berfirman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ.
Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, kaum munafik itu, niscaya mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayat Allah serta Rasul Allah kamu selalu mengolok-olok? Jadi dalam riwayatnya terjadi pada perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang jaraknya, lokasinya jauh sekali dari kota Madinah. Dan pada masa itu ada orang-orang munafik ikut serta dalam perang itu. Nah, dalam perjalanan, ada riwayat mengatakan perjalanan pergi menuju Tabuknya, ada yang meriwayatkan perjalanan pulang dari Tabuknya. Ada di antara orang munafik itu berucap, orang ini menduga bahwa dia dapat menaklukkan kerajaan Romawi berikut semua bentengnya. Alangkah jauhnya dari kenyataan. Dia tidak sebut orang ini siapa, tetapi orang-orang beriman yang sejati hatinya tahu bahwa si munafik ini sedang mengacu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam keberangkatan ke Tabuk ini, kaum muslimin akan berperang lawan pasukan Romawi. Dan ini pertama kalinya, Pak. Dan pasukan Romawi pada masa itu terkenal sebagai salah satu superpower, negara adidaya. Belum pernah ada negara lain yang berani melawan Romawi kecuali kaum muslimin. Nah, jadi dia sedang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Maka Allah perlihatkan kepada Nabi apa yang mereka perbincangkan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadapkanlah orang-orang itu kepadaku, panggil mereka. Maka mereka dipanggil. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalian telah mengatakan anu dan anu, tetapi mereka bersumpah seraya berkata, oh kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini lagu lama, Pak. Dari dulu orang-orang munafik seperti itu. Bila mereka ketangkap basah telah melakukan tindakan yang tidak hormat kepada agama ini, mereka segera berlindung di balik, kami bercanda saja, kami cuma main-main saja. Ya, ini selalu begini, Pak, sepanjang sejarah. Ya. Karenanya di ayat berikutnya, ayat 66, Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita mengucapkan kepada mereka ayat yang berbunyi, La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini potongan ayat yang paling mengkhawatirkan, yang harus dikunyah-kunyah oleh setiap orang yang mengaku beriman, Pak. Rupanya dosa mengolok-olok agama Allah ini, kelas dosanya bukan dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, Pak. Tapi ini kelas dosa yang paling tinggi, yang disebut oleh para ulama dengan istilah nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sudah kafir setelah tadinya kamu beriman. Batal, Pak, iman, Pak. Karenanya khatib memperingatkan semua kita yang mengaku muslim, mukmin ini, Pak. Jangan sekali-kali mempunyai sikap toleran terhadap mereka-mereka yang mengolok-olok agama Allah Ta'ala. Jangan. Sebab itu memang sasaran mereka. Sasaran mereka adalah ingin menghasilkan melalui istihza. Istihza itu mengolok-olok agama, istihza'uddin. Mereka ingin menghasilkan pada diri kaum muslimin secara umum apa yang disebut dengan desensitisasi, hilangnya sensitivitas al-ghairah al-islamiyah, kecemburuan Islam.